Iya, halo, selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan saya, MC atau penyiar belum tergantikan kan, karena belum ada yang berinisiatif streaming. Kita sebentar lagi akan ada turnamen lagi nih teman-teman. Turnamen kali ini dadaan betul nih, baru dimulai, baru diumumkan setengah jam sebelum streaming ini. Well, kita akan turnamen Idul Adha namanya, turnamen ISCC berkurban ya. Karena ini hari Kamis, yang mana besok itu hari libur. Jadi hopefully bakal rame ya, karena besoknya libur. Alright. Kita akan mulai sebentar lagi. Dan semoga streamingnya kedengeran ya, karena ini di belakang saya ini masih ramai terdengar suara takbiran gitu, karena besoknya Idul Adha. Sebelumnya ya selamat Idul Adha bagi yang merayakan ya. Semoga kita semua dapat memaknai Idul Adha tahun ini, kita mendapatkan makna dari yang diharapkan. Kita sebentar lagi akan mulai nih, dan kita waktu kontrolnya masih sama kayak terakhir, 3 menit plus 2, 3 menit waktu utamanya. Setiap menyelesaikan langkah kita akan dapat 2 detik. Dan turnamennya akan berlangsung 1 jam 30 menit. Jadi modelnya arena, selama 1 jam 30 menit ini para pemain akan terus dipasangkan satu dengan yang lain, siapa yang sudah selesai main, siapa yang sudah selesai main, dan banyak-banyakkan poin di sini. Sama seperti terakhir sih, kalau teman-teman ngikutin streaming kita terakhir, mungkin sudah familiar ya. Seat pertama, sini sudah ada 10 orang. Seat pertama Dimas MA, kemudian new beginner ini Mas Danang, kemudian Mas Fadul, saya lupa Mas Fadul ini siapa ya. Terus ada Mas Danang 75, Bang Ginting, dan sebagainya ya. Saya belum terlalu hafal nih nama-namanya, tapi mereka semua adalah pemain-pemain kuat. Berharap masih banyak yang bisa ikut ya, sehingga ya, sorry ada gangguan sebentar. Aku masih menunggu ada yang join sama aku nih untuk dikomentari room ini. Hopefully ada yang bisa join. Atau aku sendiri ikut ya. Terus aku ikut terus nyarin gameku sendiri gitu. Menarik sih. Tapi let's see. Yuk ikut yuk. Oke, aku ikut nih. Lawan Mas Dimas nih, berat nih. Dia main D4, kuda F6. Oh, wow, Trompowski. Aku biasanya main kuda E4 sih. Kita lihat yuk, kita kira-kira Mas Dimas melangkah apa. Biasanya aku C5 ya, biasanya. Diusir ya balik. Very nice. Aku coba mau makan B2 nih. B2-nya kan agak lemah ya. Menteri B4 skak ke sini. Oke, kayaknya bisa nih. Skak di B4, kemudian menteri ke D4, ngancem benteng dan pion ini. Harusnya sih gajah ke C3, tapi aku bisa makan ini. Ini kan gratis nih. Karena aku ngancem benteng di A1 sama ini. Nggak makan ya. Ya udah, aku makan ini kali ya. Aku makan ini. Karena apapun langkah untuk ngancem menteri, aku ya udah nggak relevan. Menarik, sangat menarik. Menteriku kemana ya? Ke sini kali ya. Ini kayaknya seru.
Menteriku di sini aman, nggak bisa diusir ya, kecuali kalau diusir pakai kuda ya. Well, itu akan jadi cerita yang lain lagi. Kita keluarin dulu gajahnya. Dia ngusir di sini, tapi ya nggak apa-apa. Aku maju ke sini. Jadi ketika diserang tuh nggak melulu kudu mundur ya. Ternyata tempat yang lebih aman itu maju ya, nggak apa-apa maju. Ya mungkin langkahku keliru ya. Aku coba F7 mau dikorbankan kayaknya belum bisa. Kayaknya nggak bisa mengorbankan F7. Ini maju aja nih, maju ke sini. Buka gajah di sini. Oh, keduluan. Salah ya. Salah itu buang-buang tempo ya. Salah ya. Salah sih, ini keliru. Ya udah, nggak boleh buat. Salah itu. Well, aku melangkah apa ya kayak gini ya. Serba sulit nih. Coba ngadu inilah ya, itu gajahnya kuat sekali itu. Aku nggak bisa rokade ke sayap raja nih, jadinya paling rokadenya sayap menteri atau nggak usah rokade. Mau gimana? Paling ya gini ya, paling gini. Ngancem sana, siap-siap H4, siap-siap H5, sorry. Siap-siap H5, ya H5 aman. Mau makan itu monggo, tak pertahankan pakai ini. Aku ngancam H4 nih, H4, kayaknya H4 ya. H4, ya H4. Terus aku rokade kali ya. Aku butuh rokade nih, kalau enggak rajaku di tengah enggak aman. Wow. Ya mau ngapain? Aku kayaknya majuin ini ya. Bongkar sayap rajanya lawan ya. Maju ke A6, aku maju B6. Nah, A6, B6. Jadi aku harus membiarkan ini tetap tertutup supaya gimana ya caranya ya. Oh, sulit sekali. Mungkin aku gini ya. Mungkin gini. A6, B6. Pasti itu. A6, B6. B5. Oh, sorry. B4. B4 makan ya. B4 dimakan bisa. B4. Sorry, belum. B4 nek tak makan, dia makan pakai pion. Ya wes, coba aja. Harus ini kudanya gajahnya tak ancam, jadi aku harus. Jadi dia pasti makan gajah dulu. Oh enggak. Ini tak makan gimana? Ini tak makan. Makan. Oh, sekak. Open check ya. Ah, keliru. Keliru. Ya udah, apa boleh buat. Halo Bang Den, sorry aku jadinya ikut main nih. Ya, keliru nih. Kalah menteri. Kalah menteri Bang Den. Resign aja. Blunder Bang Den. Iya. Halo Bang Den. Masih mute. Oh iya. Iya. Masuk. Halo. Halo, masuk lah. Masuk. Ini layar. Sorry nih, aku
main. Jadi Bang Den jangan ngajarin aku loh ya. Oh siap. Aku tak sniping, Ya, tak bocorin langkah-langkahnya nanti. betul. Gua ini lawan Mas Faris nih, dewanya ISCC nih. Dia penyuka pertahanan Prancis, ya udah. Makan D4, makan D4, makan E4, makan E4, wes maunya yang mana? Kayaknya kalau begitu mah aku makan lah ya. Makan nggak? Kayaknya gini deh, lebih bagus. Mempertahankan tekanan. Well, dimakan ya. Kalau begitu, ya tak makan aja. Makan kali ya, nggak apa-apa ya. Makan nggak Bang Den? Lah, katanya harus diam ya. Oke, ini tak begonoin lebih ya, tak begonoin skak. Rokade aja deh. Rokade, makan-makan. Dia pasti ngancam ke sini ya. Oke. Makan. Apa ya? Sulit nih. Gajah ke E7. Gajah ke E7 yang apa? Gajah ke E7, well, luar biasa ya. Makan-makan. Ini Lapar ya makan-makan. itulah. Ini kayaknya di skak dulu aja deh. Skak apa ya? Skak dulu aja. Skak gajah ke E7. Ini tak makan loh ya. Makan. Dia makannya pakai pion. Aku makan pion gratis nih ya. Karena kan dia kan open. Minggirin gajah aku makan benteng, Minggirin benteng aku makan gajah. Betul. Iya. Minggirin benteng aku makan gajah. Unggul perwira. Itu enggak ya? Waduh. Roket, Mas. Ini kayaknya makan Gratis itu. Iya. Ya, tapi masih mengembalikan, masih sama sih. Ya paling unggul satu pion aja. Gajahnya harus minggir, kalau enggak tak makan. Terus aku ngapain? Paling ngembangin benteng. Ini dia harus langkah gajah. Langkah gajah, terus aku gerakin benteng. What? Apa itu? Oh, Jalan. ini skak mat. Dia lupa dia kalau aku bisa skak mat. Oke. Dikasih nih sama Mas Bang apa? Mas siapa namanya? Faris. Pesertanya jadi 17 ya, syukurlah meningkat. Tadi sih nggak sampai ini ya. Nggak sampai, tadi sih baru 10 sih terakhir Bang Denny gabung. Bang Denny di kantor nih Bang? Iya di kantor. Kang Denny di kantor? Oh, ya. Cukup bergabung di kantor. Cara gabungnya piye, Mas? Cara gabungnya gabung ke grupnya dulu, grupnya ini loh, ISCC Arena ini loh. Dua ini lawan Haryo berat nih. Aku tadi digebuk 3 kali. Well, kita coba ya. Hopefully pakat lah ya. Kita main Berlin deh. Main Berlin. Dia harusnya makan ya. Makan. Tuh.
Oke, kita lihat Berlinnya. Aku gagal atau enggak? Let's see. Wow, skak. Harus dari dalam tim Ikanas. Wow, nggak juga. Iya. Nggak bisa rokade. Maju. Karena aku nggak bisa rokade, maka aku pengennya semua serba ngadu-ngadu benteng gitu, Bang. Betul. Iya. Dia pasti ngembangin gajah, oh enggak? Oke. Wow. Situ ya. Hanya bisa ke sini. Gimana lagi? Tuker-tuker. Tukar terus. Tukar terus. Mas ID-ku belum terdaftar. Belah piye? Ini harus dimajuin. Majuin. Yang waktu itu belum diganti ID-ku yang Apanya? Lices. Yang Lices belum terdaftar. Salah. Oh gitu. Belum diralat. Oh gitu. Kita gini dulu deh, mainkan. Skak minggir ke C8. Buat enggak? Kayaknya enggak apa-apa deh ya. Kayaknya mau digigit itu. Ya, Gajahnya apa mau boleh digigit. buat? Apa boleh buat? Betul. Terus ngapain? Terus ya Bang. Gimana ya? Susah ya? 2, 3. Ya sementara. Seimbang sih. Iya. Sulit nih, sulit sama-sama sulit. Oke, kita ladenin di arah sini ya. Oke, Bergerak. apa-apa. Perang. Aduh. Aduh terus. What? Mau dia? Well, posisiku sih agak sulit ya, tapi ya dia mau ngapain juga. Aduh terus. Aduh terus. Semuanya ditaruh di putih aja udah. Makan. Makan nggak ya? Ya makan lah. Aduh. Aku heran dia bisa nggak sih? Meh ngopo ya? Remis nggak ini Bang Den? Gimana menurutmu Bang Den? Ngadu ya? Ngadu, makan gitu. Ya meh ngopo? Aku pikir berani-berani aja lah ya. Kayaknya sih aman ya. Ajak remis aja gimana? Ajak remis. Barangkali mau. Luar biasa. Oke. Wah, ini kalahku di sini nih Bang Den. Kalahku ya di sini nih. Dia ngitung pion dia. Gini.
Ya segini aja. Kalau dimakan ya tak makan genting. Makan. Maju. Maju. Dia gerak raja ke sini. Ya aku hanya bisa gini dong. Maju. Ya kalah Bang Den. Kalah. Bet. Oke, mau makin rame aja nih Bang Den 19. Luar biasa, pemainnya kuat-kuat semua. Ya, Bang Denny ternyata disconnect. Oke, Bang Den, nggak apa-apa. Kita sendirian aja. Seru-seruan aja nih. Baru pertama langsung ketemu Mas Haryo. Ya, tamat lah kita. Gue ini Mas Dimas lagi. Tadi kan udah. Habis dibantai langsung. Langsung ketemu lagi. Pembukaannya hampir sama, teman. Pas tak ancam gajahnya, dia minggirnya ke hampat. Ya udah enggak apa-apa. Mau makan ya monggo, enggak ya monggo. Sama ya lagi ya, ngancem B3. Oke, ya udah. Ngancem B3 nih, tak ancam B3. Terus ini aja deh dulu. Nggak bisa gerak juga. Sekap ya meh ngopo. Nggak ada gunanya nyekap. Maju. Maju loh gimana ya? Kayaknya maju bagus. Maju. Hancurkan pionnya ini loh, bagus. Jadi kita kesanain dulu. Ngancem sono. Oke. Oke. Terus gimana dong? Gini aja, Luis. Agak sulit nih. Sulit sekali malah, bukan agak lagi ya. Gini aja. Makan di F5 ya enggak apa-apa. Oke. Aku ngaji sini skak ya nggak ada gunanya. Mungkin gini ya, mungkin ya. Oke. Kan ditutup kali ya, ditutup atau dibuka. Oh, buka aja. Nggak apa-apa dibuka, karena kudanya udah terlanjur jalan ke situ. Jadi nggak apa-apa. Buka ke sini. Ya kalau mau rokade, blunder nih. Kalau rokade, aku jalan C4, sekak sambil ini. Jadi dia harus waspada, jangan rokade. Tuh kan malah rokade. Aku pikir kalau rokade blunder ya. Karena ini sekak terus dapat gajah. Menurutku blunder ya. Mau ngapain? Ini jelas bersih. Ini bersih. Terus ini kudanya ke sini nggak apa-apa. Ngancem ke kuda C5. Kuda C5 kuat nih. Nah, sono ya, sono. And then what? Ya yes, nggak apa-apa, sini aja deh. Ngancem ke kuda ke G4. Ngancem kuda G4. Oh, mau dimakan ya. Oh iya sih. Ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak blunder.
Agak keliru sih, tapi nggak blunder, nggak apa-apa. Makan di E5, makan di E5. Oh, skak di sini tutup gajah. Aku ngancam ke sini sih. Udah ke G4. Ngancam udah ke G4. Yuk kan, di waspada kan. Oke, nggak apa-apa. Terus kalau gitu, nah aku gini aja. Gimana ya? Sulit, cukup sulit. Sini aja deh. Terus apa ya? Aku unggul perwira sih, harusnya mau dimakan ya nggak apa-apa. I think nggak apa-apa ya. Tak kira ya nggak apa-apa, kita abaikan aja dulu. This move. Oke. Kesini dulu lah ya. Jaga-jaga. Jaga-jaga biar F7-nya makin kuat sih. What? Iya. Alright. Keliru ya. Tapi ya udah, apa boleh buat? Apa boleh buat? Gimana ya? Tapi nggak apa-apa, Ding ya. Ininya harus hati-hati nih. What? Hati-hati. Aduh, waktunya. Makan. Ya, berani makan ya. Berani nggak? Ya pasti berani sih. Menurutku sih berani. Nggak berani ya. Oke, terus aku ngapain dong? Gawat nih, ya segini aja. Skak aku ke sini ya. Sini kan aman. Aman kan, kudanya minggir aku. Oke, aduh, blunder lagi. Ya, waduh, babak blur, skak gimana? Wow, berat memang, berat banget nih. Sungguh berat. Wow. Dimakan ya? Wah, keliru. Salah. Luar biasa memang. Luar biasa. Nggak ada apa-apanya, bro. Tapi ya nggak apa-apa. Namanya aja happy. Namanya aja turnamen pengorbanan ya. Turnamen ISCC berkurban. Jadi kita semua harus berkurban. Harus banyak pengorbanan. Antara pengorbanan yang benar sama pengorbanan yang gagal. Aduh. Luar biasa. Kita lihat yuk pairing selanjutnya. Tapi paling enggak peringkatku masih lebih bagus dari new beginner. Pokoknya targetku mah di sini di atasnya new beginner aja udah senang. Di atasnya Mas Danang Nurwidayat peringkat 10 saat ini. Luar biasa, ini peringkatnya udah 14 aja. Dari 14 ini aku digebuk 2 kali, yang pertama sama yang terakhir. Jelas tenang. Alright. Kita tunggu pairing selanjutnya ya. Wah, ini lawan Pak Iswanto nih, serem nih.
Ini beliau masih melek di sini. Beliau itu +2 ya. Beliau di Papua. Jadi ini beliau di hampir jam 11 teman-teman. Luar biasa ya. Ya karena besok libur jadi ya let's see. Mungkin ini untuk menemani hari liburnya besok ya. Oke. Yang barusan aku mainkan ini namanya permainan London System, teman-teman. London System itu tandanya D4, terus kemudian gajah ke F4, atau di sisi kuda F3 dulu lah. Tapi tanda London System itu adalah gajahnya ke F4. Ciri khas ya, ciri khas. Oke, kita lihat. Permainanku mengembangkan biasa sih. Pas aku gerakan ini, nggak ada langkah yang obvious, jelas gitu sih, enggak ya. Mau dimakan ya, ini mau dimakan. Berarti aku harus minggirin dulu ya. Minggirin enggak? Enggak usah lah ya, enggak usah. Gini aja aman. Prinsipnya teman-teman, kalau kita diancam itu maksimal mungkin jangan mulai makan duluan ya. Kalau bahasa aku sih jangan mulai makan duluan. Karena kalau aku makan duluan, perwira aku di tengah ini habis, hilang. Sementara pas misalkan aku tadi tukar di F6, perwira aku di D4 nggak ada, tapi perwira lawan di F6 muncul lagi. Karena setelah tak makan kudanya kan makan pakai gajah. Jadi gitu. Jadi sebisa mungkin jangan kita duluan yang makan, sederhananya gitu. Aku juga ingat, aku bilang gini juga dari lesson di internet juga sih. Gitu. Ngancem B4. B4 kalau dimajuin ini C4-nya tak makan dong. Jadi abaikan dulu aja. Abaikan dulu aja ya, karena ini kalau maju C4-nya longgar. Ya kan, C4-nya longgar. Jadi udah, aku kesini aja. Gimana ya? Sulit sih memang. Oke. Mungkin gini ya, aku gajahku tuh agak sulit mengembangkannya. Mungkin gini aja ya, mencegah B4. Tapi memang sama-sama sulit sih ini. Beliau mau kuda ke B3, tapi ngapain juga. Karena aku udah pindah ke sini, jadi E5-nya jadi kosong. Jadi tak tempatin aja deh. Kuda B3 juga nggak apa-apa. Aku ditukar kuda dengan gajah, ya apa boleh buat. Aku juga nggak bisa minggirin gajah. Aku mau minggirin gajah kemana? Kalau beliau maunya gitu, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Monggo mau dimakan ya monggo. Kuda aku bagus sih di E4 dan E5 ya. Target konkretnya sih belum ada, tapi mungkin sebentar lagi ya. Aku coba buka ke sini ya teman-teman ya. G3 persiapan untuk gajah ke G2. Oke, beliau mau ngapain ya? Kalau begitu, dan ya kudaku hanya bisa ke sini. Hanya bisa ke sini. Nggak usah mikir-mikir lagi. Aku ngancamnya ke sini sih. Ini ancamanku begini. Ancaman saya ya. Sini, sana. Tapi gini dulu aja deh. Mau M4 juga nggak ini. Alright, ini kayaknya menang pion nih. Dapat pion makan di sana. Kemudian kuda G6. Kuda G6 ya, kuda G6. Aku ngancem bentengnya minggir, aku makan E6. Dan ini bersih ya, ini bersih nih. Kalau aku
makan ini E6 ini bersih ya. Ini bersih kan? I think so. Siap-siap untuk wah, kudanya diancam. Kudanya diancam ya aku mana ya? Balik lagi kali ya, balik lagi. Harus minggirin kuda, and then aku nguatin benteng. Mau diancam gimana bentengku? Bentengku kalaupun mau diancam, kayaknya susah ya. Ini F5 ini pion lemah nih, jadi aku bisa eksploitasi enggak ya? Harusnya sih bisa ya. Siap-siap. Kalau bentengnya minggir, F5-nya tak makan. Beliau mau jalan apa ya? Wondering beliau akan jalan apakah mau makan ini. Oke, enggak apa-apa. Ini kan gratis. Ini gratis ini. Ya udah, kita meretelin pion aja. Ini gratis. Kemudian kalau bentengnya minggir, bentengku pindah ke sini juga bisa. Oke, menarik. Menarik, teman-teman. Ini kayaknya baiknya gini dulu nih. Seter dulu. Seter. Kan beliau kan minggirin menteri, nggak bisa di diagonal ini lagi. Nah, baru habis itu tak makan. Habis itu tak makan sekak. Makan sekak. Ini sekak. Habis itu mundur ke sana, tak sekak lagi pakai kuda. Hanya bisa ke raja ke H8. Karena kalau G6 sia-sia tak makan. Ini sekak. Habis itu raja maju lagi tak sekak lagi. Beliau mundur ke H8 tak sekak di menteri H7. Thank you Pak. Thank you gamenya. Cukup menarik. Awalnya memang hanya blunder satu pion ya. Jadi memang game catur tuh ya kalau nyari blunder yang total langsung kita menang gitu memang sulit ya kalau permainannya berimbang ya. Tapi keunggulan itu dibangun dari satu pion, terus kemudian dari satu pion posisinya makin lemah gitu. Jadi ya apa namanya unsur apa ya namanya ya, kesabaran, ketekunannya dibangun di situ. Memang juga ada sih permainan yang kita bisa menang cepat karena lawannya blunder yang fatal gitu, misalkan perwiranya gratis gitu. Ini tadi kan perwiranya nggak gratis ya, awalnya pion dan sebagainya. Wah ini lawan Mas Danang. Mas Danang. Aku paling senang nih lawan Mas Danang. Kita tumben beliau oh iya ding, memang biasanya gitu ding. Beliau tuh pemain Budapest, makanya ketika saya main kuda F3 nggak bisa lagi pakai E5 ya, Budapest itu D4, C4 gitu. Tapi kita main E5 sehingga terjadi Budapest. Kalau kudanya ke F3 maka Budapestnya nggak bisa keluar. Alright, well mau nuker gajah ya boleh aja, monggo. Oke, silakan. Kayaknya aku keliru nih, tapi ya nggak apa-apa. Alright, aku dua kuda. Kalau beliau, wow, sangat berani. Well. Ini bahaya sih, tapi ya udah. Majukan C4. Makan D4, makan C4, makan C4. Mungkin gini ya, mungkin ini langkah terbaik ya, makin menekan D5 ini harus tekan nih.
Ya, aku ngancemnya itu. Oke. Alright. Iya. Mas Danang pemain kuat nih. Aku nggak bakal mudah nih ngadepin Mas Danang. Bisa jadi aku ya bisa jadi akunya yang keliru, yang kalah maksudnya. Mas Danang ini sesama tim catur pas kita D4 waktu itu sih. Orangnya sangat dingin ya, dingin maksudnya nggak ada ekspresinya, menang kalah ya ekspresinya datar-datar aja. Sangat unik punya teman setim Mas Danang. Tapi sekarang kita berhadapan. Itu kan akhirnya dimakan kan. Aku ya harus makan nih. Aku ngancam skak di F7. Ya kan, karena nggak akan dikasih di F7-nya. Ya wis, ini aku makan gini supaya kudaku bisa nangkring di E4 ya. Nah, udah di E4 nih ya mau dibilang ya kuat juga karena mau diusir gimana? Diusirnya hanya pakai gajah. Tapi even pakai gajah aku bisa begini. Kuda G5 ya, kuda G5 ya. Kuda G5 ngancam skak di F7. Ngancam skak di F7. Skak di F7, raja ke kiri maupun ke kanan, aku skak di sini. Kemanapun rajanya pergi, keliru ya. Ya, memang begitulah. Gimana ya? Sulit sih memang lawan Mas Danang ini luar biasa. Tak skak di sini dia makan oke. Oke, sulit ya. Skak makan gajah. Sulit, sangat sulit, sangat sulit. Oke. Skak makan gajah, and then skak lagi. Gimana ya? Masa nyerah lawan Mas Danang? Harusnya ada jawabannya sih, harusnya ya. Mungkin akunya yang miss. Ya. Sulit ya. Let's see. Ya udah. Makan di H7. Makan di H7 and then skak di sini. Aku kayaknya keliru banyak nih. Kayaknya keliru banyak. Kelirunya banyak banget. Aduh, skak dulu di sana, double check. Terus tak makan bentengnya. Makan bentengnya. Terus udah. Udah, saudara, gitu doang. Udah ya, gitu aja. Alright, namanya aja ya keliru ya, apa boleh buat. Makan di F4, makan di F4. Wow, enggak. Wait.
Waktu habis. Waktu mau habis. Oke. Makan di F4, makan di F4. Makan di F4, makan di F4. Oke, alright. Hanya bisa ke sini ya, hanya bisa ke sini. Mas Dana ini permainannya luar biasa. Unggul dua perwira ya ternyata ya. Unggul 2 perwira ini udah gratis. Udah gratis. Terus aku skak lagi deh. Oke, terus persiapan ke sini ya. Persiapan ke sini untuk skak, persiapan skak di sana nih. Skak di sana. Skak dulu. Skak kemudian skak di sini. Skak di sini terus aku skak di F7. Skak di F7 dapat spare ya. Ini gratis. Oke. Skak up. Aduh, Mas Danang orangnya ngalahan. Kok udah hilang. Mas Danangnya habis tak gebuk dia pindah ke 12. Semangat, semangat Mas Danang, masih panjang. WKWK katanya adalah kita WKWK-in juga lah. Hidup memang keras. Ya, hidup. Udah. Mas Eko Lumajang. Oke, kita buat udah C3. Udah C3 ini agak offbeat sih. Offbeat itu maksudnya agak kurang populer. Maksudnya offbeat itu kurang populer. Oke, kita main C5 berani nih. C5 makan, kemudian E6. Oke, kita ke sini dulu yuk. Menekan B2. Tapi ya meskipun ditekan ya sebetulnya ancaman ini pun ya pion beracun sih. Balik lagi coba. Oke, harus C3 ya. C3 atau kuda C3 lagi. Ya harusnya sih C3 ya. C3. Loh kok gitu? Kalau gitu keliru dong. Kayaknya kalau gitu keliru karena kudanya tak pin. Mempertahankannya dengan apa? Menteri ke sini nggak mungkin. Menteri ke sini ke D3 tak usir pakai C4. Oh iya bisa ada, masih ada kuda nih. Sorry. Oke. Alright. Ya udah, nggak apa-apa. Ini juga dipin. Oke, dimakan. Dimakan ya enggak apa-apa, tak makan pakai gajah. Hitung-hitung membangkan 2. Alright. Oke, persiapan. Beliau persiapan ke ini ya. Harus minggir. Harus minggir. Ya coba gini. Kalau kuda A4 ya balik lagi. Kuda A4 dan balik lagi. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa juga. Ini harus dimakan dulu ya. Makan. Ya, makan dulu aja nggak apa-apa. Oke, mundurnya ke sini ya.
agak urun ya, malah belepotan kan. Nyoba ngancam kuda, kalau kuda ke A5, sorry A4, then aku kuda ke A4 ngapain? Harus balik ke sini ya. Karena kalau ke B7 makin aneh lagi. Sini ya, sini aja wis, nggak apa-apa, ngumpet. Gimana kalau A5? A5 mungkin maju ke B5. What? Enggak dimakan. Harus makan pakai benteng. Makan pakai benteng aku kuda, langkah kuda. Oh, makan pakai benteng langkah kuda. And then bentengnya minggir, kudanya hilang. Kayaknya blunder putih. Kayaknya ya. Kecuali kuda ke sini, kuda ke B6, ya aku makan di sana, aku makan di sini banyak. Tetap unggul 1 pion sih. Unggul 1 perwira maksudnya. Ya kan? Makan ya, makan nggak apa-apa. Terus aku mau rokade tapi karena nggak bisa, berarti harus ini dulu. Ditutup dulu jalur menterinya sehingga bisa rokade. Well, menarik sih. Ini tak makan gimana? Makan. Terus aku makan kuda. Kudanya ini nganggur. Iya. Blunder perwira lagi saya kira. Putih. Bukan ya bersih ya, karena nggak bisa skak di sini nggak bisa. Nah, paling menteri ke sana. Tapi kalaupun menteri ke sana, alright. Ini dulu ya. Mencegah gajah ke B4 nih, ke B5 nih, gajah ke B5 kan nanti rokade ya. Rokade enggak? Kayaknya gini dulu aja deh. Ngadu menteri ya. Well, pada dasarnya kalau udah unggul perwira sederhana aja ya. Kita ngadu-ngadu aja udah unggul. Ngancem G7 tak rokade. Mengamankan raja sekaligus mengamankan pion G7. Oh, ini gratis. Perwira gratis, Mas. Ya, dalam posisi sudah babak belur perwiranya, semua langkah serba keliru ya. Oke, apa yang bisa aku lakukan? Menteri C4, ngancem makan C2. Oke, makan ya. Sini aja kali ya, maksa ngadu. Karena kalau nggak diadu, bentengnya hilang. Oke, beliau maju A5 paling. Nah, A5 ya, ini C2-nya gantung. Dikasih lagi C2-nya. Oh, F2, sorry. Oke, nggak apa-apa. Ini makan aja. Pada dasarnya matiin cuman gajah benteng doang itu nggak mungkin sih. Kita maju, maksudnya supaya membuka jalur gajah. Kita siap habis-habisan di sini, habis-habisan
nggak apa-apa. Kemudian batasin ini, terus apa ya? Oke, maju lagi. Oke, ya. Terus kita garisin dulu kali ya. Ke F5. Oke. Ya udah sini. Terus raja ke sana. Kita ke sini dulu ya. Tujuannya supaya walah. Oke. Susah juga ya. Mainkan rajanya. Kalah waktu paling beliau. Alright. Hanya bisa jalan ke sini. Kalah waktu ya. Aku ke belakang dulu ya. Halo, kembali lagi. Sorry, ngambil minum. Melelahkan memang. Oke, kita ke back to tournament. Masih 35 menit lagi. Wah, ini pertandingan pertama Mas Dimas lawan Mas Haryo ini luar biasa ini. Seandainya aku nggak main, aku pasti nonton beliau. Masih sama-sama ketat. Materinya juga sama. Sama-sama tertutup. Luar biasa. Mas Dimas, Mas Haryo, ini saling kejar-kejaran lah ini. Ya, sepertiga inilah beliau. Woi, true new beginner mulai muncul lagi. Semoga aku ketemu beliau lagi terus tak turunin lagi. Udah turun duluan, kesundul sama Mas Yohanes. Ya, sorry kalau saya mohon maaf kalau misalkan saya keliru memanggil sapaan ya. Maksudnya misalkan bapak-bapak tapi saya panggil Mas atau Bang. Ya murni ketidaksengajaan lah ya. Harusnya saya manggil Bapak kalau memang sudah jauh senior. Tapi ya bisa jadi kalau kita mau ngeles, ya bisa jadi panggilan itu maksudnya mau nunjukin ya bapak-bapak awet muda gitu kan. Gue ketemu Mas Yohanes beneran. Ya kita main E4, E5 yuk. What? H3? What is H3? Aku agak kurang suka kalau apa namanya pembukaan langsung buka H3. Menurutku ya ada pembukaan yang membuka A3 atau H3, tapi kayaknya dalam hal ini terlalu prematur dan nggak banyak berguna kalau membuka H3. Ya. Karena pembukaan itu awalnya kembangkan buah secepat-cepatnya ya. Kembangkan buah secepat-cepatnya.
segera rokade, ngamankan raja, sekaligus rokade itu bukan cuma ngamankan raja, tapi mengembangkan buah, dalam hal ini ngembangkan benteng, teman-teman. Ya, langkahnya apa? Begitu, ya nggak apa-apa. Mau ancam kuda ke C3, menteriku bisa kebalik ke D7. What? Ini lemah sekali nih peta di sekitar raja ini. Peta hitamnya lemah sekali dengan jalan H3, F3 ini, maka petanya lemah sekali. Iya, menurutku blunder. Aku ke sana ya, ke sana. Ngancem mat di F2. Ngancem mat di F2. Udah ke E4. Udah ke E4. Udah ke E4, gajah ke... Wah, ini mati. Dikasih menang mudah nih sama Mas Yohanes. Tapi memang blundernya tadi sih teman-teman menurut saya ya. H3, F3 itu langkah pion yang tidak berguna. Bukan cuma tidak berguna, tapi malah melemahkan posisi ya. Karena peta hitam, terutama peta hitam, maksudnya peta gelap ya. Kalau kita membedakan hitam dan gelap ya. Peta gelap di sekitar raja itu jadinya lemah. Lemah itu maksudnya tidak terkontrol oleh pionnya sendiri. Jadi lemah. H3 sama F3 tadi yang bikin lemah. Oke, ini ketemu Mas Danang 75 ini, beliau pemain kuat juga nih. Well, ini namanya pembukaan Dutch, teman-teman, pembukaan Belanda. Let's see. Dan kalau pembukaan Belanda, aku suka ngembangkan kudanya ke pinggir sih, supaya tujuannya ke F4. Well, ini selera sih memang. Aku bisa ke sini ya. Ini kayaknya nanti aja. Rokade dulu. Peta terangnya di sekitar raja ini lemah dengan majunya F5, G5 ini lemah ya. Jadi nggak langsung dieksploitasi aja. Dengan aku makan salah satu ini nanti, dengan makan salah satu ini maka raja putih jadinya nggak bisa rokade. Rokade ke sayap raja maksudnya. Bisa rokade tapi ke sayap menteri. Oke, karena rajanya nggak bisa rokade, paling tidak rokade sayap menteri, maka temanya putih saat ini membuka posisi seterbuka-terbukanya nih, karena manfaatkan rajanya masih di tengah. Jadi kita harus buka seluas-luasnya. Buka seluas-luasnya. Kalau perlu jangan kasih kesempatan untuk ini ya, untuk rokade ya. Ya kan udah menjalankan menteri ke E7 kan mau persiapan rokade nih. Nah, hitam maksudnya begitu. Nah, oke. Ini kayaknya dimakan dulu. Makan ke G2 aku makan ini dulu. Jadi ada unggul satu pion karena manfaatkan skak ini dulu. Lumayan, nggak apa-apa. Lumayan daripada enggak maksudnya. Alright. Sekarang kalau mau rokade sih ya monggo ya, betul kan? Aku kayaknya ke sini deh. Sini ya, ngancam ke sana. Oke. Rajaku nggak bisa disekap karena ya belum bisa disekap. Aku ngancam ke makan A7. Oh, sorry. Makan ini namanya A7 ya, betul. Kadang-kadang masih agak gagap nih nyebut ininya. Nyebut petaknya ya. Ini aku makan A7 kan bersih ya. Bersih kan? Bersih. Ancamannya sekarang skak di A8, kemudian skak di D4. Tapi ya nggak ngapa-ngapain juga sih. Atau mungkin kuda dulu ya, kuda dulu ke D5.
Itu kayaknya blunder. Aku skak ke sana. Skak ke sana, and then skak ke sana dulu. Skak ke sana, raja ke sini. Aku mau makan kuda, tapi masih dijaga raja. Jadi rajanya tak skak dulu biar dia minggir. Nah, setelah minggir baru kudanya dimakan. Hanya bisa pindah ke sana. Dan ya, kalau udah tinggal satu perwira gini kayaknya ya sulit ya. Berat sih. Alright. Ya, ngembangkan gajah aja. Oke. Berat sih nih posisinya hitam ya. Udah perwiranya ketinggalan gajah. Kemudian, diancam ya. Kalau diancam aku sini kali ya. Aman kan? Aman. Oke, aku ngancam kuda ke D5. Ngancam kuda D5 itu nggarpu menteri sama benteng. Ya. Blundernya tadi di mana? Blundernya tadi adalah di sini, jalan H6 tadi sih menurutku teman-teman. Jalan H6 tadi, menurutku blundernya di situ. What? Wah, blunder nih. Enggak, ding. Makan gajah, aku makan gajah. Makan benteng, sorry. Makan gajah, aku makan benteng. Iya. Blunder yang nggak jadi blunder, maksudnya blunder yang nggak jadi blunder itu makanya langkahnya ini aku nggak kalkulasi, berarti itu termasuk oversight ya, itu termasuk blunder. Tapi ternyata nggak jadi blunder karena kegagalanku melihat langkah ini ternyata tidak menyebabkan kekalahan, jadi blunder yang tidak jadi blunder. Sorry ya teman-teman, mungkin istilahnya nggak baku, masih latihan streaming. Oke, ya posisinya sih hopeless sih menurut saya ya. Oke, ini kalau tak skak di sini gimana? Nggak bisa. Oke, harus minggirin kuda. Kayaknya main F3 nggak apa-apa nih, F3. Atau gimana? Oke. Sulit ya. F3. Kayaknya terlalu berani sih kalau F3. Oke, atau gini aja ya. Kayaknya gini aja deh. Daripada mundur, mending maju. Well. Oh, gajah di sini lebih aman ya daripada mundur. Ya mundur juga aman sih, tapi sama-sama aman, mending maju aja, barangkali bisa untuk sambil nyerang. Wow. Wow. What? Hati-hati. Hati-hati waktu habis. Gawat waktunya. Kayaknya harus gini deh. Nggak apa-apa. Aku mau ngancam di sana. Makan dulu. Skak.
Skak ini mati. Ini kalau dimakan bentengnya mati. Mati karena F7-nya di cover sama gajah di A3 tadi. Good game. Wah, Mas Aryo udah nyalip nih Mas Dimas. Padahal startnya tadi belakangan ya. Mungkin tadi partai terakhir Mas Aryo sama Mas Dimas tadi menang Mas Aryo ya. Makanya bisa disalip. Tapi ya nggak heran sih, memang ratingnya lebih tinggi ya, selisih. Peringkat 4 sementara Mas New Beginner mana? New Beginner, oke, nomor 11, jadi tinggal dikit lagi ya. 20 peserta persis ya. Ini ada yang, wah, Mas New Beginner lagi. Oke. Kok lawan lagi? Nyerah aja, Mas. Kita ajak main slow aja yuk. Aku kalau taktik-taktik nanti kalah. Mas Danang ini tipe pemain yang ini sih, teman-teman. Tipe-tipe pemain tanpa teori. Beliau ngakunya sih tanpa teori. Dan kalau saya perhatikan ya permainannya memang nggak sesuai teori sih. Ini namanya Fred liver attack, serangan jantung kering ya, serangan hati kering. Ya whatever lah, gue cuma ngikutin penamaan yang dinamakan secara lazim. Dan nggak ngerti nih Mas Danang nih, katanya sih nggak ngerti teori ya, tapi tetap main permainan yang kayaknya ini teoritis banget. Keliru kayaknya ya. Apa aku keliru? What? Oke. Ya, kayaknya sih keliru ya. Tapi memang hitam tuh mendapat kompensasi dari, ini kan mengorbankan pion 1, selisih 1 pion. Dan pionnya agak berantakan, tapi inisiatifnya lebih bagus karena perkembangan buahnya jauh lebih bagus ya daripada putih. Ini semuanya mundur semua. Ya memang itu ya tipe Fred liver seperti itu. Dan nggak selamanya kan, terbukti bahwa tidak selamanya putih itu mengendalikan permainan. Ada masa-masa di mana kalau hitam itu mengorbankan pion, ya kendali permainan pindah ke hitam. Jadi begitulah gambit ya. Oke, let's see. Let's see Mas Danang bisa apa. Kayaknya maju aja, diadu nggak apa-apa. Karena pion ini sangat kuat banget ya. Kalau diusir nggak bisa, yang bisa adalah diadu ya. Ini kayaknya dimakan aja ya. Makan menteri, ya. Makan menteri, makan menteri, what? Yang benar aja. Kan menterinya dilindungi sama gajah. Mas Danang mengorbankan gajah di F2 tanpa kompensasi. Kayaknya pengorbanan gagal nih. Gagal nggak sih? Kayaknya sih gagal ya. Kayaknya sih gagal. Karena kalau aku ke sini, nih, F1 itu aman. Kayaknya sih aman ya, nggak bisa disekat. Kuda yang mau sekat di G3 juga nggak bisa. Wow, ngancam mat di sini ya. Wow. Wow. Luar biasa. Wow. This is made ya.
Mati ya? Mati ya? Luar biasa. Nggak bisa mencegah mat di F2 ya. Luar biasa. Kita harus ketik. Luar biasa, Mas. Kakak. Ini mat sih, teman-teman. Dan aku nggak nyangka ya. Very nice. Ye, masuk lagi ke 10 besar. Ya memang luar biasa sih, mau gimana lagi. Memang luar biasa. Ya, lawan Bang Freddy. Karena counter masih bisa di F1. Oh iya ya. Emang iya. Masa? Iya ya. Jadi sebenarnya tadi belum mati ya. Thanks Mas Danang sudah mau. Oh iya ya, betul juga. Oh iya juga ya. Betul juga sih, nggak kepikiran. Oke, nggak apa-apa. Kali-kali dikasih menang. Ini menterinya di E3 ini kayaknya ngapain ya? Oke. Oh, let's see. Ya, rokade lah ya. Rokade and then menteri, gajah ke F. Benteng ke E8. Menterinya harus minggir, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa sih. Menterinya harus minggir ya. Harus. Terus gini kali ya. Tadi menteri keluar di awal ini memang agak-agak gimana sih? Maksudku agak prematur ya. Oke, gimana kalau gini? Gimana kalau iya gini? Oke, tadi lawan Mas Danan tadi benar ya, menteri ke F1 masih bisa ya. Menteri ke menteri ke iya, apa ya, F1 ya, E1 maksudnya. Intinya mencegah mat di F2 tadi ya. Wow, kok jadi terdesak ya? Jadi terdesak What? Mau ngapain beliau? Ya harus dimakan nggak sih? Kayaknya enggak. Kayak kalau harus sih enggak ya. Tapi ya coba aja dimakan. Harusnya makan pakai gajah, maka ngadu gajahnya. Kalau minggir nanti tak makan pion di C4, berarti harusnya mau ya. Harusnya mau dimakan, kemudian tak makan pakai benteng. Makan pakai pion juga bisa sih, tapi bentengnya udah dapat lajur malah jadi tertutup. Wow, menarik. Oke, iya sudah. Kalau maunya begitu. Sulit sih memang.
Sangat sulit. Sangat sulit. Segini aja. Ngancem benteng, kalau makan gajah, and then aku ini tutup gajah juga. Makan D4, makan D4. Kalau makan ini, ya aku makan yang sana. Harusnya dimakan sih. Habis dimakan, aku makan pakai kuda. Oh iya. Masih seru. Oh, kayaknya nggak ada yang blunder. Maksudnya putih juga nggak blunder, hitam juga nggak blunder. Waktunya tinggal 12 menit lagi. Udah nggak kerasa ya. Dan memang udah malam juga sih, ini jam setengah 10. Di Papua berarti udah setengah 12 ya. Nah, Pak Iswanto tadi masih enggak ya? Yang di Papua luar biasa. Wow. Makan ya. Makan nggak? Ya, tak boleh buat. Kayaknya begini. Kayaknya. I don't know. Makan di B7, aku makan di sana. Makan B7, aku makan C4. Jadi pada dasarnya langkah kuda E5 ini ngancem C4. Oh iya, ngancem C4. Nggak tahu ya, ini langkah benar atau enggak ya. Sekilas sih benar sih. Let's see. Standing, kita lihat standing dulu ya. Standingnya Mas Haryo, Mas Dimas. Ini selisihnya dikit banget nih. Wah, aku bahkan udah kesalip nih sama Bang Freddy. Alright. Terus Mas, ya ini makan di sana. Aku nyeter nih, ngancem menteri. Jadi kayaknya sih unggul 1 perwira ya, karena aku makan ke sana. Udah aku makan ke sana itu tuh dilindungi oleh di sini. Jadi udah aku di sana aman. Apalagi ini dapat tempo. Ini kayak gini kan dapat tempo karena aku ngancem menteri lagi. Dan sembari menterinya minggir, aku ada waktu untuk minggirin benteng jadinya. Jadi tadi udah bersih ya teman-teman ya. Simpel, ngadu sana ngadu sini berarti ini harus dimakan. Oke. Dimakan beneran, aku unggul benteng. Nyeter. And then ini dapat lagi kuda, benteng, sorry. Ya, makan. Oh, and then what? Oh, di sini. Meretelin pion aja nggak apa-apa. Karena lemahku hanya di sini. Lemahku di sana. Mau makan di F7 tak lindungin dulu. Ini dilindungin. Lindungi F7. Ngusir ini kayaknya perlu diusir dulu. Alright, then what? Ini mempertahankan ini ngancem sana, ini harus dimakan. Kalau enggak aku yang makan. Makan di sini aku ngepin di sini, kudanya dipin, nggak bisa jalan kudanya. Ini kuda gratis karena well, ini menteri gratis namanya. Udah menteri gratis, kudanya gratis juga. Thank you for the games. Naik lagi ke 4 karena Bang Freddy barusan tak kalahkan. Ini Mas Damar pause ini udahan, nggak takut disalib ya?
Biasa ini salip-salipan nih, Mas Dimas sama Mas Haryo salip-salipan, sangat seru nih. Oh, ternyata Pak Iswanto masih ya. Ini yang beliau yang saya bilang di Papua tadi. Gua ketemu Bang Aryo, serem. Kita main E4 ya. Oke, kita buka seperti biasa. Sicilia, Najdorf. Oke, kita lihat nih permainannya kayak apa nih. Kita maju game 4 yuk. Maju game 4 dan ya, maju terus. Pantang mundur. B4 dan kudanya ke sini ya. Mana? Ya udah ke sini. F1 aja. D5 sih ya. Kalau udah ini, kalau kudanya udah minggir biasanya D5 memang. Oke. Wow. Keliru ya. Keliru. Keliru. Blunder. Ya sudah, nggak apa-apa. Mau ngapain beliau ini? Mau ngapain? Oh ya, betul juga. Oke. Sulit memang. um, Gimana? What to do? What to do? Oke. Wow, harus dimakan ya. Makan sana kayaknya. Mungkin. Namanya saya juga coba-coba. Menarik. Menarik sekali langkahnya. Alright. Sangat sulit ya. Bukan deh. Sangat sulit, saudara-saudara.
Satu-satunya inisiatif sih ke sana ya, tapi ya kayaknya kurang deh. Makan dulu kali ya. Ruwet, waktunya habis. Maju terus. Oke. Wait. Makan kali ya. Oh, beli buat. Kayaknya tak kejar kudanya. Malah jadi aku duluan. Ini nggak nyangka, ini nggak nyangka Pak bisa menang. Orang kalah 1 perwira kok. Sama sekali nggak nyangka. Dan aku nggak menganggapnya sebagai kemenangan sih, karena memang kalau ditandingin beneran ya babak belur di hadapan Mas Haryo. Sementara peringkat 3, tapi Mas Damar Jati, Mas Freddy Sinaga pasti bisa barangkali sebentar lagi malah bisa jadi nyalip ya. We'll see. Tapi kalau udah kurang dari 1 menit lah kita udahan aja deh. Gak apa-apa. Alright. Sampai di sini dulu. Teman-teman, thank you untuk waktunya. Please do like and subscribe sama komen. Nanti semakin hari, semakin waktu kita akan semakin menarik kemasannya. Komentatornya juga semakin bermutu. Nggak cuma saya doang. Pemuda yang nggak jelas ini. And then hopefully nanti bisa ada coaching, nggak cuma streaming doang. Semakin hari semakin menarik ya, hopefully ya. Selamat Hari Raya Kurban, selamat Hari Raya Idul Adha ya, Idul Adha bagi yang merayakannya, dan tetap terus happy-happy. Selamat kepada Mas Dimas, Mas Haryo, dan aku sendiri. Mas Haryo bilang gila, nggak kuat sama Bang Rudi, geragap, selip langkah ya. Memang nanti ada selip doang sih emang. Pada dasarnya posisiku lawan Mas Haryo terakhir tadi ya kalah. Oke, gitu aja ya teman-teman. Average ratingnya sekian. Apa yang menarik dari statistik ini? Putih 51% menang, hitam sekian persen, draw-nya sangat sedikit ya. Berarti ini partai yang sangat berdarah ya. Antara hitam menang atau putih yang menang, sangat berdarah. Oke. Selamat malam teman-teman semua. Genius Play Chess.